Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Empty Man. Nah, film ini akan berkisah tentang seonggok makhluk gaib yang tiba-tiba muncul saat sekelompok remaja secara iseng meniup botol yang mereka temukan di jembatan tua. Jadi seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di awal film kita akan berada di tahun 1995, tepatnya di negara Butan. Empat sahabat sedang mendaki gunung sambil menikmati indahnya alam Butan. Mereka menaiki gunung dan akhirnya harus melewati celah yang menyeramkan. Walau awalnya ketakutan, tapi mereka bisa melewati jembatan ini tanpa masalah. Gak lama kemudian setelah berjalan cukup jauh, mereka pun beristirahat. Seorang pria bernama Paul merasa mendengar sesuatu tapi dia nggak melihat apa-apa. Dia lalu memeriksa tapi dia malah terjatuh di sebuah goa. Teman-temannya pun mulai merasa panik, apalagi saat dipanggil ini, Paul sama sekali nggak menjawab. Teman Paul yang bernama Greg menuruni gua ini dengan bantuan sebuah tali. Tentu aja tempat ini sangatlah gelap, tapi di sana dia melihat Paul yang sedang duduk tanpa bicara apapun. Paul sedang menatap kerangka dari makhluk besar yang menakutkan dan juga berbentuk aneh. Greg merasa nggak nyaman, tapi Paul malah berkata, jika Greg menyentuhnya maka dia akan mati. Mendengar itu Greg menjadi bingung, tapi dia tetap aja menyelamatkan temannya itu. Greg membawanya ke atas dan mereka pun memutuskan untuk membatalkan pendakian guna mengobati Paul yang nggak bisa berjalan. Saat beristirahat, mereka melihat sebuah rumah sehingga mereka memutuskan untuk meminta pertolongan. Namun nggak ada siapapun di rumah itu dan saat beristirahat di sana, Paul masih juga nggak bicara apa-apa. Namun entah bagaimana Paul ini memegang sebuah benda yang seperti botol di tangannya. Entah apa yang terjadi pada Paul, tapi sepertinya dia mengalami trauma meskipun gak ada luka sedikit pun. Di malam hari cuaca memburuk dan hal ini membuat mereka gak bisa melanjutkan perjalanan. Sambil menunggu Paul, kekasih Paul yang bernama Siska meniup benda yang dibawa Paul karena berpikir mungkin ini adalah alat musik. Tapi nggak ada hal aneh yang terjadi sehingga dia memilih untuk tidur. Namun di tengah malam, dia terbangun karena mendengar sesuatu. Dia pun memeriksanya, tapi dia nggak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, Greg dan kekasihnya akan keluar untuk mencari bantuan dan meminta Siska untuk menjaga Paul. Sambil membersihkan pakaian, dia melihat seseorang di luar dan bermaksud untuk meminta bantuan. Namun orang itu hanya diam, dan ketika sosok itu mendekat, Siska jadi takut sehingga dia bersembunyi di dalam rumah. Siska pun mulai waspada dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Tapi saat masuk ternyata itu adalah Greg dan juga kekasihnya. Mereka nggak melihat apa yang dilihat Siska, sehingga hal ini membuat mereka merasa aneh. Saat Siska tidur, Paul membisikkan sesuatu tanpa membangunkannya. Keesokan harinya Siska terbangun, namun dia nggak bisa menemukan Paul dimanapun. Di luar mereka melihat jejak kaki dan mengikutinya, di mana mereka menemukan Paul yang sedang duduk di depan jembatan sambil meniup benda yang sebelumnya dia temukan. Paul mulai berbisik aneh, kemudian Siska menusuk Greg dan mendorong kekasih Greg ke dalam jurang. Siska juga akhirnya bundir dengan menjatuhkan diri dari tebing, sementara Paul kembali meniup benda aneh itu. 23 tahun kemudian, terlihat seorang mantan polisi bernama John yang sedang makan di sebuah restoran. Para pelayan menyanyikan lagu ulang tahun karena hari ini dia lagi berulang tahun. Kemudian John pulang ke rumahnya, yang ternyata John ini tinggal sendirian karena istri dan juga anaknya udah meninggal karena kecelakaan. Di luar dia melihat anak tetangganya yang bernama Amanda, yang mana Amanda kesini untuk menanyakan keadaan John yang sedang terpuruk setelah ditinggal mati sama istri dan juga anaknya.
Ayah Amanda juga udah meninggal, sehingga dia kesini untuk menghibur John. Keesokan harinya ibu Amanda membangunkannya, namun dia nggak bisa menemukan Amanda di kamarnya. Ibu Amanda yang bernama Nora akhirnya memanggil John untuk minta tolong. Dari kamar Amanda, John menemukan bercak darah di cermin yang bertuliskan jika The Empty Man udah membuatnya melakukan hal ini. Gak lama kemudian polisi mendatangi rumah Amanda, di mana Nora menjelaskan jika Amanda nggak menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Polisi menjelaskan karena koper dan pakaian Amanda menghilang, ada kemungkinan jika Amanda ini melarikan diri ke rumah temannya. John hanya bisa menenangkan Nora, namun dari buku catatan Amanda, John menemukan selebaran Pontifex Institute. Mungkin ini adalah sebuah petunjuk yang kemudian John pergi ke sekolah Amanda dan bertanya pada temannya yang bernama Davara. Namun Davara ini nggak melihat Amanda sejak kemarin, di mana dia menjelaskan jika 2 malam yang lalu, dia, Amanda, dan beberapa temannya sedang nongkrong di sebuah jembatan seperti biasa. Setelah selesai, mereka bersiap untuk pulang, tapi Amanda menemukan sebuah botol di jembatan itu. Amanda menantang mereka untuk memanggil The Empty Man, yang mana jika kita menemukan botol kosong di jembatan dan meniupnya sambil memikirkan The Empty Man, maka makhluk itu akan datang. Hey, wait. We gotta try it. Di hari pertama kau akan mendengarnya, di hari kedua kau akan melihatnya, dan di hari ketiga The Empty Man akan menangkapmu. Mereka lalu meniup botol kosong itu secara bergantian, walau banyak dari mereka yang merasa ragu termasuk Davara. Kemudian Amanda duduk bersila sambil meniup botol itu ke arah gelapnya jembatan. Dari arah jembatan yang gelap, mereka mendengar sesuatu yang membuat mereka waspada. What? Namun karena takut, mereka memilih pergi dan ini adalah hari terakhir Davara bertemu dengan Amanda. Kemarin saat di mall, Davara melihat Amanda sedang berbisik pada salah satu teman mereka, sama seperti yang dilakukan Paul pada Siska. Kemudian John mencari ke rumah teman Amanda yang pergi ke jembatan itu, tapi ternyata mereka semua udah menghilang. Dari salah satu rumah, John kembali melihat kata Pontifex Institute, dan karena hal ini John bertanya pada Nora tentang Pontifex Institute. Namun Nora nggak tahu apa-apa tentang hal ini, di mana John lalu memutuskan untuk mendatangi jembatan tempat Amanda berkumpul bersama teman-temannya. Di sana dia menemukan sebuah botol dan John pun mulai meniupnya. Tiba-tiba semua suara serangga di sekitar sana menghilang dan hal ini membuat suasana menjadi sepi. Dia mendengar suara orang bersiul dan pergi memeriksanya. John mendengarnya dari bawah jembatan dan dia pun memasukinya. Di sana dia menemukan mayat teman-teman Amanda yang mati bundir, tapi di antara mereka nggak ada Amanda. Di dinding jembatan juga ada tulisan kalau The Empty Man membuat mereka melakukan ini. Di malam hari jembatan ini udah dipenuhi polisi dan mereka pun mulai memeriksa jika mungkin aja Amanda bisa ditemukan di sekitar jembatan. Di sisi lain, Davara sedang berada di sauna rumahnya karena ternyata Davara ini adalah anak orang kaya. Dia menggunakan sauna ini sendirian dan di sana dia mulai melihat bayangan makhluk yang tiba-tiba menyerangnya. Davara akhirnya meninggal, yang artinya semua orang yang memanggil The Empty Man akhirnya udah meninggal di hari ketiga. Yang tentunya ini selain Amanda yang gak diketahui keberadaannya saat ini. Sedangkan di sisi lain, John sedang di rumahnya dan mencari tahu tentang Pontifex Institute. Dia menemukan jika Pontifex ini adalah semacam kultus aliran sesat, dan di balik selebaran itu John juga menemukan kata tulpa. John lalu mencari tahu maksud dari tulisan itu, yang ternyata tulpa adalah semacam wadah untuk sesuatu yang gaib. Di saat yang sama Nora mengunjungi John, di mana Nora masih sedih karena nggak tahu dengan nasib Amanda saat ini. Di tengah malam John terbangun karena mendengar sesuatu. Dia pun mengeceknya, namun dia nggak menemukan siapapun selain pintu yang terbuka. Keesokan harinya John mendatangi sebuah seminar yang dibuat oleh Pontifex Institute. Pemimpin seminar ini mengatakan banyak hal, yang intinya The Empty Man dianggap sebagai dewa, dan sepertinya orang-orang ini menyembah makhluk itu. This message comes to you directly from The Empty Man. Setelah seminar ini selesai, John menemui pembicara sebelumnya dan bertanya apa maksud dari The Empty Man. Namun bapak ini malah berkata hal aneh, dan dia juga bilang jika dia sangat senang karena John udah kembali.
Tentu aja John ini sangatlah bingung karena ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Dia pun bertanya pada pria bernama Garrett tentang Amanda, tapi Garrett ini bilang jika dia sama sekali nggak tahu siapa itu Amanda. Tapi John yang tahu jika Garrett ini berbohong akhirnya mengikuti pria ini. Tapi John malah tersesat dan sampai di ruangan di mana dia melihat banyak kasur. Yang sepertinya tempat ini adalah semacam asrama. Di sana dia juga melihat beberapa pria botak yang sedang melakukan ritual sambil melihat gambar berwarna hitam. It cannot be understood. John mengabaikan mereka dan akhirnya dia sampai di sebuah ruangan. Dia melihat beberapa orang yang membuat lingkaran yang sepertinya orang-orang ini sedang memanggil sesuatu. Hal ini membuat John penasaran, tapi John ketahuan dan langsung diusir dari tempat ini. Di sana dia kembali bertemu dengan Garrett, di mana Garrett menjelaskan jika Amanda pernah ke sini dan sekte ini punya rencana besar untuk Amanda, dan kini Amanda udah dibawa ke sebuah tempat. John pergi ke tempat yang dimaksud, di mana dia pergi ke hutan dan di sana dia menemukan sebuah pondok. Di sana dia menemukan berkas Amanda dan juga teman-temannya, tapi John dibuat terkejut ketika dia melihat namanya sendiri. Namun map itu nggak berisi data apapun, dan karena hal itu John pun masuk ke ruangan lain. Dia menemukan banyak rekaman video, di mana rekaman itu menunjukkan beberapa pria yang sepertinya sedang melakukan ritual. Sesuatu terjadi dan salah satu dari mereka sepertinya mengalami kerasukan. Orang itu membuat sebuah lukisan yang menyeramkan dengan darahnya, dan lukisan itu ada di samping John, yang artinya ritual itu dilakukan di sini. Dari kejauhan dia melihat sebuah cahaya dan dia memutuskan untuk memeriksanya. John memasuki hutan semakin dalam dan akhirnya dia melewati sebuah jembatan hingga melihat banyak orang yang sedang memutari api. Melihat ini, John malah merasa takut dan dia pun memutuskan untuk pulang aja. Namun saat dia berbalik, api itu padam dan orang-orang itu melihatnya. Tiba-tiba lampu di sana mati dan orang-orang ini mulai mengejar John. John akhirnya berhasil sampai di mobilnya dan pada akhirnya dia pun berhasil kabur. John pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang dia alami, di mana John membawa berkas tentang Amanda, tapi sayangnya polisi nggak bisa melakukan apa-apa dengan data ini. Kemudian John pergi ke rumah Nora, di mana dia memperingatkan Nora tentang kemungkinan jika Amanda dan juga teman-temannya bergabung dengan sekte sesat. Setelahnya mereka menerima telepon, tapi saat diangkat, mereka malah nggak mendengar apapun. Merasa keadaan udah bahaya, John memutuskan untuk membawa Nora dan mengantarnya ke hotel. Saat tengah malam, John kembali terbangun karena mendengar suara aneh. Namun kali ini, dia melihat sosok The Empty Man, hanya aja sosok ini menghilang seketika. Keesokan harinya, John memutuskan untuk pergi mengikuti Garrett dan teman-temannya yang ternyata mereka pergi ke sebuah rumah sakit. John mengikuti mereka hingga sampailah John di salah satu ruangan. John melihat Garrett dan teman-temannya bersujud pada pria yang sedang dirawat, seolah sedang menyembahnya. Setelah Garrett pulang, John nekat menculiknya di mana dia bertanya tentang siapa orang yang ada di rumah sakit itu. Garrett menjelaskan jika pria itu semacam antena yang mengirimkan sinyal melalui pikirannya seperti telepati. Mendengar ini tentu aja John gak percaya, namun Garrett kembali menjelaskan jika orang ini dirasuki oleh sesuatu yang gaib. Di malam harinya John kembali ke Pontifex Institute, di mana dia mengambil sebuah berkas dan menemukan foto pria yang dirawat di rumah sakit itu. Anehnya John juga menemukan berkas tentang dirinya, beberapa foto koran, seperti kecelakaan dan juga John yang tumbuh di San Francisco. Bahkan di sana ada foto anak dan istrinya. Namun yang membuatnya benar-benar bingung adalah ada foto dirinya tanpa pakaian yang sedang duduk di atas kursi. Kemudian John kembali ke rumah sakit dan bertanya pada suster tentang siapa orang yang sedang dirawat ini. Dia menjelaskan jika pria ini udah dirawat di sini sebelum dia bekerja, karena si pria udah koma sejak 23 tahun yang lalu. John lalu memasuki ruangan pria itu, namun di sana dia malah bertemu dengan Amanda. John bingung dengan apa yang dia lihat karena Amanda sedang mencukur janggut pria ini. Amanda nggak tahu nama pria ini, tapi pria ini adalah semacam antena yang bisa mengirimkan pesan dari pikirannya.
John lalu menelpon Nora, tapi anehnya Nora ini malah nggak mengenalinya. Ternyata pria ini adalah Paul yang sedang koma sejak kejadian yang kita lihat di awal film. Amanda menjelaskan bahwa tubuh Paul melemah karena menampung kekuatan besar, sehingga kini mereka butuh wadah yang baru. Amanda lalu mencari wadah baru untuk makhluk ini, dan wadah itu adalah John. Yang ternyata John bukanlah manusia, melainkan makhluk eksperimen yang dibuat oleh sekte ini. Semua ingatan John adalah rekayasa yang dibuat Amanda, di mana John sendiri ternyata baru hidup selama 3 hari. Tiba-tiba John udah berada di sebuah ruangan dengan kursi kosong. Dia mendekati kursi itu, tapi yang dia lihat adalah kerangka yang Paul temukan di pegunungan. Dari tengkorak ini muncul sosok menakutkan. Awalnya John berhasil kabur, tapi pada akhirnya makhluk ini merasuki tubuh John. Dia pun pulang ke rumahnya, dan dia melihat jika ternyata rumahnya hanya sebuah rumah kosong. Semua ingatannya adalah palsu, dan hal itu adalah buatan dari sekte ini. Saat dia masuk ke dalam kamarnya, yang dia lihat malah Paul yang sedang dirawat di rumah sakit. John lalu menembak kepala Paul, dan tentunya hal ini membuat Paul tewas seketika. Saat dia keluar ruangan, para dokter dan juga perawat melihatnya, tapi yang mereka lakukan adalah bersujud, yang mana setelah itu semua, film pun selesai. Jadi setelah ke sana kemari dan susah payah mencari fakta tentang sekte ini, ternyata John itu sendiri bukanlah manusia. Dia hanyalah makhluk buatan yang diciptakan oleh sekte ini untuk menjadi wadah dari makhluk gaib yang mereka sembah. Yang mana hal ini mereka butuhkan karena jika mereka memakai wadah manusia seperti Paul, wadah itu nggak akan kuat. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.